Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Ya Allah Bapa kami, kasih-Mu dan damai sejahtera yang berasal dari surga, itulah yang memberi kami sukacita pada hari ini, hari kemerdekaan bagi bangsa dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara-saudara, terutama adik-adik yang saya sayangi, teks proklamasi ini menandai kemerdekaan kita dari penjajahan dan menjadi bukti kemampuan kita sebagai sebuah bangsa yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Kemerdekaan saat ini bukan hanya sekedar sebuah kata indah. Kemerdekaan ini adalah sebuah kesempatan untuk berkarya, membangun, dan menjadikan negeri kita, Indonesia, menjadi negeri yang adil dan makmur. Adik-adik, demikian juga yang terjadi bagi umat Tuhan 2000 tahunan yang lalu. Saat Allah membebaskan umatnya dari Mesir, disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Adik-adik, ayat ini mengatakan sebuah pengantar untuk 10 hukum. Akulah Tuhan Allahmu. Di sini Tuhan menegaskan kekuasaannya dan dengan tegas meminta dirinya harus menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam ibadah mereka. Umat Allah terikat pada ketaatan. Ibaratnya seperti 3 tali yang mengikat tiang bendera sehingga tidak mudah jatuh. Kita bisa lihat tiang bendera ini saya letakkan di atas meja. Saya tidak mau tiang ini jatuh. Karena itu perlu 3 tali untuk menopang. Jika hanya 1 tali tidak mungkin tiang ini berdiri. Harus 3 tali. Begitulah kenyataan tentang kesetiaan umat Israel yang harus terjadi. Yang pertama, Allah adalah Tuhan, sumber segala makhluk dan berkuasa. Ia adalah Tuhan yang memerintah dan pemilik hukum. Karena itu, Ia akan menghadiahkan kita ketaatan dan Ia juga akan menghukum kita kalau tidak taat kepadanya. Tali yang kedua, Ia adalah Tuhan yang membuat perjanjian dengan umatnya. Siapa lagi yang harus taat dengan perjanjian ini jika bukan umatnya sendiri? Dengan perjanjian ini, umat Tuhan akan selalu memiliki hubungan dan ikatan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, seperti tali ini, Allah telah membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, mereka terikat
dalam rasa syukur. Allah telah melakukan kebaikan yang begitu besar, telah membawa mereka keluar dari perbudakan yang menyedihkan menuju kebebasan yang mulia. Mereka telah menjadi saksi mata dari hal-hal besar yang Tuhan lakukan untuk pembebasan mereka. Mereka sekarang menikmati buah yang diberkati dari pembebasan mereka dan mengharapkan perjalanan yang cepat menuju tanah perjanjian di Kanaan. Adik-adik, sekarang tugas kita kepada Tuhan adalah hanya satu kata, menyembahnya. Menyembah Allah adalah tujuan untuk memberi kemuliaan pada namanya. Kita harus menyembah Allah dalam cinta kasih kita. Menyembah Allah dalam ketulusan kita. Dan itu dibicarakan oleh Injil. Seperti yang disebut dalam Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sekali lagi, sembahlah Tuhan yang telah membebaskan umatnya dari tanah Mesir dan juga memerdekakan negeri kita, Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.